AS Roma pukul Udinese dengan skor 3-0 pada laga debut Ivan Djuric. AS Roma memukul tamunya Udinese dengan kemenangan 3-0 dalam laga debut pelatih baru mereka, Ivan Djuric, pada pertandingan Liga Italia di Stadion Olimpico, Roma, Minggu. Djuric baru ditunjuk menjadi pelatih Roma pada Rabu 18 September, menyusul pemecatan yang dilakukan terhadap pendahulunya, Daniel De Rossi. Raihan 3 poin mendongkrak Roma ke posisi ke-9 dengan koleksi 6 poin, sedangkan Udinese tertahan di posisi ketiga dengan 10 poin. Artem Dovbyk menguji kiper Udinese Maduka Okoye. Dengan sepakannya ke tiang dekat menyambut operan Angelino Pas. Di sisi lain Kingsley Ehizibue tidak mampu memaksimalkan lepasnya bola dari tangan Miles Villar-Flapping yang berusaha menangkap umpan silang Florian Thauvin. Roma memecah kebuntuan pada menit ke-19, ketika bola umpan terobosan Stephen El Shaarawy dikejar oleh Artem Dovbyk, yang kemudian berhasil melesakkan bola masuk ke gawang Udinese dengan sepakan dari sudut sempit. Dovbyk memiliki peluang bagus untuk menggandakan keunggulan Roma, saat bola sapuan Christian Kabasele mengarah lurus kepadanya. Namun sepakan voli Dovbyk melambung. Zeki Celik dan Lorenzo Pellegrini melepaskan sepakan yang tidak akurat dari posisi yang bagus, sedangkan sepakan Paulo Dybala membentur mengenai mister gawang dari sudut sempit. Keunggulan 1-0 bagi Roma bertahan sampai turun minum. Pada menit ke-49, wasit menghadiahi tendangan penalti kepada Roma akibat Dybala dijatuhkan Jaka Bikil. Dybala sendiri yang bertindak sebagai eksekutor penalti, dan sepakannya masuk untuk membawa Giallorossi unggul 2-0, Udinese balas mengancam. Keinan Davis berusaha melakukan sepakan akrobatik menyambut umpan silang Thauvin, dan Brenner melepaskan tembakan yang melambung ke atas mister gawang. Namun justru Roma yang mendapatkan gol ketiganya pada menit ke-70 lewat Tommaso Baldanzi yang baru masuk pada menit ke-69. Atalanta akan menjamu Como, anak asuh CSC Fabregas berburu kemenangan perdana. Atalanta BC akan menjamu tim promosi Como saat mereka melanjutkan pertandingan Liga Italia di Stadion Gewiss pada Selasa, 24 September 2024, pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Anak asuh CSC Fabregas yakni Como 1907 berburu kemenangan perdana. Pasalnya mereka belum pernah menang dengan rincian 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Sementara Atalanta nyaris menumbangkan Arsenal pada pertandingan terakhir, setelah sebelumnya mengalahkan Fiorentina dalam laga seru 5 gol, kini, laga kandang ketiga berturut-turut mempertemukan Lariani yang tanpa kemenangan di Bergamo. Como sebenarnya memimpin keseluruhan, dengan 7 kemenangan dan 5 kekalahan dalam 19 pertemuan Serie A sebelumnya. Como menempati posisi ke-18 dalam klasemen, dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim yang diawali dengan tersingkirnya mereka dari Coppa Italia di tangan klub Serie B Sampdoria. Setelah berinvestasi dalam pengembangan skuadnya selama musim panas, bos Atalanta Gianpiero Gasperini mungkin akan membuat beberapa perubahan pada hari Senin setelah melakukan kerja keras melawan Arsenal dan menjelang perjalanan akhir pekan depan ke Bologna. Como masih kehilangan pemain andalannya, Rafael Varane. Sementara bek tengah lainnya Alberto Dossena sangat diragukan karena cedera betis. Setelah CSC Fabregas mencadangkan striker yang sedang berjuang, Andrea Belotti, minggu lalu, masih harus dilihat apakah Il Gallo akan dipanggil kembali. Ia belum mencetak gol untuk klub barunya setelah tampil kurang mengesankan bersama Roma dan Fiorentina. Jika tidak, Nico Paz akan mendukung Patrick Cutrone di lini depan, sementara mantan gelandang Barcelona Sergi Roberto menjalankan ruang mesin tim tamu. Inter alihkan fokus ke Udinese setelah ditaklukkan AC Milan. Juara Liga Italia Serie A Inter Milan mengalihkan fokus ke laga kontra Udinese setelah mereka ditaklukkan AC Milan pada laga pekan kelima Serie A, Senin dini hari WIB, dengan skor 1-2 di Stadion Giuseppe Meazza, Milan. Kami akan fokus menghadapi Udinese dan laga-laga berikutnya. Kami akan bekerja keras dan mengambil makna dari kekalahan dari Milan, ujar pelatih Inter Milan Simone Inzaghi, dikutip dari laman resmi Inter Milan yang dipantau di Jakarta, Senin. Juru taktik berusia 48 tahun itu menyebut, banyak hal yang perlu dievaluasi dari skuadnya agar mampu mendapatkan hasil maksimal dari pertandingan versus Udinese. Salah satunya, menurut Inzaghi, adalah Inter mesti mampu tampil maksimal sejak wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Saat menghadapi AC Milan, Inzaghi menilai skuadnya tidak mampu mengembangkan performa mulai menit pertama sampai laga tuntas. Dia memaparkan, pemainnya tidak kompak dan kerap kehilangan jarak ideal untuk mengirim dan menerima bola. Seharusnya kami bisa berpikir lebih tenang di lapangan. Kami tidak menunjukkan kualitas Inter yang sebenarnya saat berjumpa Milan. Itu tutur Inzaghi. Dia mengakui timnya merasakan "veluka" akibat tunduk dari Milan di laga sekota, derby. Apalagi, itu menjadi kekalahan perdana Inter dari Milan sejak tahun 2022. Inzaghi pun meminta maaf khususnya kepada supporter Inter atas hasil tersebut tetapi dirinya tidak ingin menatap hari depan dengan pesimisme. Tim harus memberikan sesuatu yang lebih baik di laga berikutnya, ujar dia. Kapten Inter Milan Lautaro Martinez setuju dengan apa yang disampaikan sang pelatih. Lautaro berjanji skuad Inter Milan akan kembali membawa kemenangan demi kemenangan. Inter Milan akan berjumpa tuan rumah Udinese pada laga lanjutan Serie A 2024 hingga 2025 pada Sabtu 28 September malam WIB.